Tapi pada tahun 2019 tahun lalu, dimana asma aku ini semakin parah dan itu udah benar-benar menghambat aku. Mama tuh kasihan, setiap aku asmanya kambuh selalu dibawa ke UGD kayak gitu. Sama sekali sih nggak ada yang punya asma gitu keturunan aku, tapi kayak kalau kakek nenek aku gitu nggak ada. Ya aku nggak tahu, orang tua aku nggak tahu kalau misalnya uh, atasan-atasannya lagi gitu, buat aku yang lain gitu. Nah, jadi asma aku tuh kambuh kalau aku batuk sama pilek aja guys. Jadi kalau misalnya yang lain-lain kan ada yang macam-macam ya, ada yang makan coklat terus asmanya kambuh, terus makan kacang atau makan atau di daerah dingin kayak gitu. Nah kalau aku memang batuk sama pilek gitu, dan aku seberusaha mungkin untuk menghindari ya supaya aku jangan pilek ya, kayak misal aku nggak boleh minum es kayak gitu, aku menghindari lah hal-hal yang mengakibatkan aku pilek kayak gitu. Terus jadi saat dokter itu ngasih tahu kalau misalnya aku asma, mama aku langsung beli ini obat sirup Ventolin. Yang punya penyakit asma pasti tahu ini. Jadi Ventolin inhaler ini untuk dihirup ya guys ya, kayak gini. Nah aku sebagai new member dari asma, aku nggak tahu pakainya, padahal udah dikasih tahu sama dokter, tapi tuh aku kayak nggak tahu ya, nggak bisa atau nggak mau atau malas, aku juga nggak ngerti sih. Tapi aku nggak bisa guys ya pakainya, karena tuh jadi setiap aku pakai, aku tuh lola banget. Misalnya kayak kan harus ditekan gitu kan, hirup dan menekan alat hirup dan tekan alat ini kan. Nah kalau aku tuh selalu lola gitu kalau misalnya pakai obat ini guys, gitu ceritanya. Jadi akhirnya ini nggak dipakai-pakai guys ya, ini nggak dipakai-pakai sama aku.
So karena aku terus-terusan menderita ketika asma aku kambuh ini, mama tuh berusaha cari tahu, tanya sana sini info gitu, biar aku nggak ketergantungan sama obat-obatan gitu ya. Nah jadi kita tuh ke herbal guys, di kawasan Cijantung. Nah dari sini makanan aku itu diatur guys, jadi nggak bisa makan macam-macam gitu yang apapun aku makan lah istilahnya kayak gitu. Dan di sini pun makan jadi teratur, ada jadwal-jadwalnya gitu dikasih juga. Dan ada larangannya, pantangannya itu aku nggak boleh makan coklat gitu. Bayangin aja ya, aku suka coklat terus aku dilarang makan coklat, itu kayak nyiksa banget sih guys. Tapi nggak apa-apa, itu demi kesehatan ya aku jalanin gitu. Nah di Cijantung ini aku lumayan rajin sama papa, hampir tiap minggu kesini, ya seminggu sekali lah ya minimal aku kesini gitu. Nah, karena jauh juga dan nggak ada perubahan juga dari situ, akhirnya kita mama cari tahu lagi info gitu, akhirnya kita ke dokter guys, ke dokter herbal juga di daerah Sunter. Di Sunter ini dokternya itu menggunakan obat racikan juga dan herbal. Sini pun aku nggak jauh beda dari yang sebelumnya, dimana banyak pantangan juga gitu. Jadi aku takut salah ya, jadi aku kasih tahu ke kalian, pantangannya itu nggak boleh makan daging-dagingan guys ya. Aku hanya boleh makan ikan gitu ya. Tapi aku nggak tahu deh aku makan ayam juga atau enggak ya, aku juga lupa. Pokoknya tuh aku cuman boleh makan ikan doang gitu. Aku lupa makan ayam boleh apa enggak. Terus aku nggak boleh makan yang ada mecinnya. Bayangin guys, aku anaknya mecin banget, aku penyuka Indomie, mie instan gitu-gitu aku suka, itu nggak boleh guys. Pokoknya bumbu-bumbu penyedap gitu nggak boleh, dilarang sama dokternya. Nah terus aku makannya apa? Jadi aku cuman makan tuh yang mengandung kayak misalnya kalau penyedap kan nggak boleh, jadi ya cuman kayak garam secukupnya sama gula kayak gitu, yang nggak boleh ada tambahan apapun kayak gitu. Makannya ya aku cuman bolehnya itu cuman sayur-sayuran, terus es nggak boleh gitu. Terus yang mengandung pemanis buatan itu juga nggak boleh gitu. Coklat gimana, tetap nggak boleh guys, jadi nambah gitu pantangannya. Nah kebayanglah hidup aku tuh sehat banget waktu itu, dimana aku nggak makan mecin-mecinan, aku cuma nggak makan pemanis buatan dan lain-lain kayak gitu. Walaupun dalam hati aku tersiksa, banyak pantangan gitu sebenarnya. Karena ya biar gimana pun aku juga suka coklat, aku suka makan daging-dagingan juga, aku suka makan ayam kayak gitu kan ya. Nah dari sini, dari pengobatan yang di dokter Sunter ini, alhamdulillah udah lumayan tuh guys. Nah dari sini asma aku tuh udah mulai berkurang guys, nggak sesering yang sebelumnya kayak gitu. Terus kambuhnya tuh nggak sebulan sekali gitu. Jadi yang tadinya sebulan sekali, aku jadi kayak berkurang jadi 2 bulan sekali kayak gitu guys. Nah but anyway guys, obatnya tuh sekali nembus itu mahal banget ya kan. Dan aku sebagai sobat Miss Queen, aku nggak kuat guys ya kan, nggak kuat untuk lanjutinnya. Jadi kita berhenti lah dari sana ya kan. Terus habis itu karena papa aku kan TNI ya guys ya, jadi dengan kabar tuh kalau di RSIL itu ada terapi gitu guys, pakai lilin gitu. Aku juga lupa sih terapi punggung pakai lilin itu, lupa namanya apa. Terus habis itu aku di akupuntur juga guys, dan ini enak banget guys, ini enak banget dan lumayan membantu juga. Tapi asmaku tetap kambuh tapi nggak sesering biasanya kayak gitu guys. Entah gimana aku nggak ngelanjutin lagi yang di RSIL itu, karena mungkin tempatnya yang lumayan jauh juga dari rumah aku ya. Dari rumah aku kan di Bilangan Priuk dan RSIL kan di Ben Hill, jadi lumayan jauh gitu ya.
Nah ini ada nanti ada kaitannya nih sama yang mau aku ceritain ini guys ya. Nah habis itu guys, mama daftarin aku les renang. Ya aku nggak bisa berenang guys, karena aku takut banget guys berenang. Jadi mama aku daftarin aku les renang. Kenapa nggak bisa renang? Itu dia. Nanti aku ceritain, karena kalau diceritain di sini panjang kali lebar kali tinggi guys, dan cukup waktunya. Nah jadi kita skip ini ya guys ya. Terus ya guys, aku renang tuh guys 2-3 kali. Alhamdulillah aku udah bisa renang. Sebenarnya aku udah bisa renang ya, itu sekitar 2 meter tuh aku udah bisa renang gaya bebas. Tapi entah gimana itu masih kayak ada perasaan takut banget gitu ya. So aku nggak ngelanjutin lagi guys gitu. Padahal aku udah bisa tuh pertemuan pertama emang nggak bisa sama sekali. Terus yang kedua sama yang ketiga aku udah bisa sampai 2 meteran lah berenangnya dengan gaya bebas gitu. Tapi aku karena aku takut ya, yang aku bilang tadi aku takut, akhirnya nggak aku lanjutin lagi guys gitu. Nah padahal ya aku saranin banget nih bagi kalian yang punya asma untuk terapi renang aja, berenang, sering-sering berenang. Karena apa? Karena itu kalau aku habis berenang itu padahal lendir yang ada di dalam hidung aku ini kayak keluar semua gitu. Mungkin karena kita berlatih pernafasan gitu ya pada saat berenang itu. Jadi ya kalau aku habis renang itu lendir-lendir pada keluar semua gitu, tanpa kita harus susah payah mengeluarkannya kayak gitu. Dan ini nih yang terpenting, padahal aku kan cuman ikut 2-3 kali renang ya, tapi efeknya adalah asma aku tuh nggak kambuh sampai 3-4 bulan gitu. Jadi asma aku itu nggak kambuh selama 3-4 bulanan, nggak kambuh guys. Nah tapi karena aku masih ada perasaan takut, ya udah akhirnya aku nggak lanjut lagi guys gitu, nggak lanjutin renangnya gitu. Padahal masih ada sekitar 5 kali pertemuan lagi gitu. Maafin kakak ya mama, nggak ngelanjutin. Ya mama aku ya agak bete sih ya pas, karena udah didaftarin terus masih 5 kali pertemuan, bayangin ya gitulah. Oke, next ya. Nah setelah renang gak diikutin juga, terus mama juga udah mulai bingung kan. Nah aku dapat kabar tuh bahwa lendir itu bisa dikeluarkan pakai apa? Pakai alatnya tuh kayak kayak selang gitu, dimasukin ke tenggorokan kita. Terus abis itu aku nggak tahu, pokoknya dimasukin aja sampai itu di situ guys. Selang sekitar 2 bulanan itu asma aku tuh kambuh lagi guys gitu. Jadi habis udah dipakein selang gitu kan, disedot-sedot gitu, ya kayak gitulah, dimasukin ke dalam dada. Aku juga nggak terlalu ngerti, cuman ternyata asma aku masih kambuh. 2 bulan setelahnya tuh asma aku kambuh lagi. Nah terus akhirnya aku dibawalah ke UGD. Jadi guys, for your information, sebelumnya kalau aku kambuh asmanya itu, aku tuh dibawa ke rumah sakit guys. Dibawa ke rumah sakit untuk diuap. Jadi kalau misalnya aku diuap itu aku merasa enakan, lebih enak gitu diuap. Jadi aku juga sering melakukan uap mandiri, dimana kita sediain tuh panci gitu kan, air panas yang berisi air panas
Habis itu kita tuangin minyak kayu putih. Kita tuangin minyak kayu putih. Habis itu aku tutup pakai handuk gitu. Handuk. Ya udah itu tungguin sampai enakan. Ya lumayan enak sih gitu, tapi nggak selega yang aku diuap gitu, uap di rumah sakit gitu. Oke, nah kita skip dulu ya guys. Nah, dimana aku ini udah kerja, terus akhirnya mama tuh kasihan setiap aku asmanya kambuh selalu dibawa ke UGD kayak gitu. Akhirnya kenapa kita nggak beli alat uap sendiri gitu, karena ada yang info alat uapnya bisa dibeli sendiri kok. Ada info juga ke mamaku, ternyata belinya itu di Pasar Pramuka. Terus alhamdulillah aku udah punya alatnya, jadi setiap aku kambuh asmanya bisa diuap sendiri di rumah kayak gitu guys. Nah, setelah beberapa tahun menggunakan alat ini, it's okay, nggak ada masalah, baik-baik aja. Tapi pada tahun 2019, tahun lalu, itu dimana asma aku ini semakin parah. Jadi kalau misalnya biasanya tuh sebulan sekali atau 2 bulan sekali asmanya kambuh, itu malah bisa sebulan itu 2 kali, jadi kayak 2 minggu sekali aku asma kayak gitu. Dan itu udah benar-benar menghambat aku kerja kan, jadi itu benar-benar menghambat aku kerja. Aku nggak enak karena sering izin sakit juga kayak gitu, sudah benar-benar mengganggu aku kayak gitu. Aku tuh nggak enak banget guys, karena aku sering izin gitu. Akhirnya mama beliin lagi ini yang aku pakai, karena yang sebelumnya udah dibuang ya, yang berapa tahun yang lalu tuh udah dibuang. Terus ini baru lagi aku beli tahun lalu. Nah, terus aku belajar tuh cara pakainya lagi, cara pakai ini, hirupnya kayak gitu. Nah, tapi ternyata setelah menghirup ini udah nggak bisa ngebantu lagi guys gitu, jadi udah nggak manjur lah istilahnya pakai ini. Padahal tuh aku selama aku bilang sebulan 2 kali asma kambuh itu, aku benar-benar menghindari yang namanya es. Jadi aku emang udah nggak pernah lagi, udah lama gitu nggak minum es, karena aku mikirnya asma aku udah mulai kambuh terus gitu kan. Akhirnya aku menghindari es juga, tapi tetap sama gitu, aku masih asma. Nah, terus saat aku masuk ke kantor, ada teman kantor aku beda divisi itu ngasih tahu ke aku bahwa dia juga asmanya dulu sempat parah banget gitu, kambuhnya juga sering kayak gitu. Dan dia tuh dikasih obat hirup sama dokternya, dan dari situ udah enakan gitu. Penasaran dong aku, karena memang rumah sakit yang di info temen aku ini jauh dari rumah aku. Akhirnya aku ke rumah sakit yang biasa aku kunjungin gitu guys. Yap, di rumah sakit Jakarta di daerah Ben Hill. Jadi aku minta rujukan ke rumah sakit Jakarta, ke spesialis paru-paru. Nah, disinilah aku bertemu sama dokter spesialis paru-paru itu guys. Dokternya ini alhamdulillah, dokternya baik sekali, terus nggak jutek, ngasih penjelasannya juga mudah dipahami. Jadi memang selama aku kerja gitu, aku memang selalu ke rumah sakit ini, kayak misalnya cabut gigi, pernah operasi gigi kayak gitu, itu juga di sini kayak gitu guys. Dan rumah sakit Jakarta menurut aku bagus juga gitu. Mungkin next aku share pengalaman aku cabut gigi di sini, karena aku tuh udah merasa nyaman gitu kalau berobat di rumah sakit Jakarta ini guys. Karena dari semua staff-staffnya itu ramah-ramah semua, layanannya juga bagus, dan ini bukan endorse. Nah, yang aku bilang sebelumnya ya guys, jadi dulu kan aku bilang di daerah Ben Hill itu jauh banget gitu kan. Akhirnya aku nggak ngelanjutin pengobatan yang aku puntur itu kan. Tapi ternyata memang dari kecil tuh aku cocok berobatnya tuh di daerah Ben Hill, yaitu rumah sakit AL Minto Harjo, RSAL Minto Harjo kayak gitu. Dan karena sekarang aku kerjanya di daerah Tamrin, jadi aku
cari-cari info lah rumah sakit yang bagus apa di sana yang pastinya di cover sama perusahaan aku kayak gitu. Nah, di rumah sakit Jakarta itulah guys gitu. Dan kalau kalian tahu, rumah sakit Jakarta itu adanya di daerah Ben Hill. Nah, lanjut lagi ya guys. Jadi dokter ini tuh ngasih tahu ke aku bahwa asma itu memang tidak bisa dihilangkan gitu, tapi bisa diminimalisir kambuhnya dengan cara menghindari penyebab timbulnya asma kayak gitu. Dan dokternya memberikan penjelasan kepada aku bahwa asmaku itu udah tergolong parah. Jadi udah tergolong, asma aku tuh udah tergolong yang udah mengganggu gitu, karena waktu kambuhnya tuh yang lumayan sering gitu. Karena kan biasanya tuh yang tadinya cuman 2 bulan sekali, terus akhirnya sebulan sekali, dan parah-parahnya yaitu sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali aku asmanya kambuh terus. Nah, jadi dokter bilang tuh aku harus menghirup ini. Apakah obatnya? Penasaran kan ya? Nggak penasaran? Nggak, ya udah apa-apa. Nah, apakah obatnya? Aku kasih tahu ke kalian apa itu obatnya yang selama ini aku hirup. Ini guys, tada, kelihatan nggak guys? Ini kayak gini guys obatnya guys. Tuh, nih. Ini dosisnya pun harus sesuai resep dokter guys. Jadi aku ngasih tahu kayak gini tuh bukan berarti kalian langsung beli sendiri ke apotek kayak gitu, enggak. Harus kalian harus ini juga, tanya-tanya ke dokter juga kayak gitu. Karena apa? Karena dosisnya harus sesuai sama resep dokter. Dan ini ceritain pengalaman aku menggunakan obat ini aja ya guys ya. Jadi intinya tuh aku hirup ini malam sebelum tidur 2 kali, sama pagi setelah bangun tidur. Jadi pas aku setelah aku bangun tidur tuh pagi-pagi aku udah hirup sama 2 kali kayak gitu. Dan itu dilakukan setiap hari guys. Jadi nggak bolong gitu loh, nggak boleh bolong. Jadi setiap hari selama 30 hari kayak gitu aku melakukannya. Nah, terus kalau udah 30 hari lagi ya kan, spesialisnya minta aku untuk datang setelah 30 hari. Aku datanglah ke spesialisnya. Terus akhirnya dosis itu diturunkan oleh spesialis ini, dokter. Nah, oh ya, jadi setelah menggunakan ini tuh setelah hirup ini aku harus selalu kumur-kumur guys, karena ini obatnya ada efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu bisa membuat jamur mulut. Koreksi kalau salah ya, tapi setahu aku jamur mulut, atau aku nggak ngerti deh, pokoknya bisa menyebabkan itu. Jadi setiap aku hirup ini harus selalu kita harus kumur-kumur kayak gitu guys. Nah, terus kan aku ke dokter lagi tuh guys ya setelah 30 hari. Nah, diturunin lah dosisnya itu sama dokter spesialis ini. Intinya nggak setiap hari kayak yang dosis yang kemarin. Nah, dan kabar baiknya guys, alhamdulillah banget, sampai dengan hari ini asma aku tuh udah nggak kambuh lagi gitu. It means udah 6 bulan sejak aku konsumsi obat ini, aku udah nggak sesak nafas lagi. Nah, terus kalau misalnya aku kayak mau timbul batuk pilek gitu, aku udah bersin-bersin, udah ingusan, aku biasanya langsung masih hirup obat ini. Jadi aku langsung hirup, dan alhamdulillahnya besoknya bisa ngebantu aku nggak kambuh lagi nih
si pileknya itu nggak kambuh lagi besokannya. Nah, seperti itu guys. Tapi perlu diingat ya guys, semua ini tuh harus sesuai dengan resep dokter ya. Jadi kalian tuh nggak boleh beli sendiri gitu. Bukan semata-mata aku ngasih tahu info ke kalian terus kalian beli sendiri ke apotek kayak gitu. Nah, terus yang perlu kalian ingat adalah konsultasikan dulu penyakit asma kalian ke spesialis paru-paru gitu. Nah, nanti dokter akan menyarankan yang terbaik untuk kita. Dan bisa ditanyakan juga ke dokternya apakah bisa diberikan obat yang ini. Mungkin kalian bisa googling dulu ya kan, save gambarnya gitu kan, kayak gini. Terus kalian tanyain aja bisa atau enggak kita konsumsi ini, kayak gitu, seperti yang aku konsumsi ini ya. Nah, itu dia cerita aku dari awal aku didiagnosa oleh dokter asma sampai dengan di tahap ini, dimana sampai dengan sekarang asma aku alhamdulillah selama 6 bulan ini nggak kambuh-kambuh karena izin Allah tentunya, dan juga ikhtiar dengan obat ini. Nah, dan semoga sampai dengan seterusnya asma aku ini nggak kambuh-kambuh ya guys, amin. Gimana guys, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Dan semoga nggak bosan karena video kali ini durasinya memang sangat panjang. Semoga kalian dengerin dari awal sampai dengan akhir biar jelas semuanya. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Tapi bentar lagi PSBB-nya kan dibuka. Jadi selamat menyambut a new normal. Gitu. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dah.